Ada banyak teknik memasak yang bisa dilakukan. Namun jelas bagi warga 62, olahan makanan yang paling digemari adalah yang digoreng. Asal-usul penggunaan minyak goreng di dunia diawali orang Tiongkok kuno yang menggoreng dengan lemak daging. Kemudian beralih ke minyak wijen pada masa dinasti San Guo. Dari Tiongkok, penggunaan minyak untuk menggoreng kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada yang tahu pasti kapan minyak goreng mulai digunakan masyarakat Indonesia. Yang jelas nenek moyang kita sudah mengenal minyak kelapa sebagai bahan pangan. Sekitar tahun 90-an, minyak kelapa mulai ditinggalkan, tergantikan minyak sawit yang lebih populer. Meski jumlahnya berlimpah, minyak sawit atau minyak goreng kemasan kerap membuat ras terkuat di bumi resah karena harganya sering naik dan menghilang dari pasaran. Terpaksa, agar tetap bisa memasak, minyak goreng curah pun jadi pilihan. Suka karena kan gampang nyarinya, ada di warung-warung, udah gitu harganya juga terjangkau, murah. Enggak, soalnya kan sama aja rasanya. Karena terjangkau sih harganya, lebih murah gitu daripada minyak-minyak yang ada mereknya gitu kan. Ya ada Mbak, kita tuh takutnya pembuatannya kayak gimana, higienis nggak gitu, takutnya gitu. Berdasarkan Permendak nomor 6 tahun 2022 pasal 1, minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual pada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak berlabel. Banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Minyak goreng curah hanya mengalami 1 kali proses penyaringan, sehingga kualitasnya tidak sebaik minyak dalam kemasan dan tidak tahan lama. Meski begitu, karena harganya yang murah, masyarakat menengah ke bawah lebih memilih minyak curah. Sayangnya, konsumsi yang besar terhadap minyak curah justru dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab dengan memasukkannya menggunakan bahan kimia berbahaya. Kalau awal mulanya, saya kan nggak punya kerjaan lagi. Saya nyari kerjaan, ketemu sama teman, diajak kerja begini. Saya masuk. Dari awalnya nggak tahu, diajarin cara meraciknya seperti apa. Nah kebetulan di sana kan udah lengkap alatnya semua. Jadi saya belajarnya itu paling ada seminggu dah. Jadi bisa gitu. Ya faktor nggak ada duit. Karena daripada nggak kerja, daripada kerja apaan nggak dapat kerja ya mau nggak mau saya kerjain ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir resikonya tinggi, cuman daripada nggak makan dah jatuhnya terpaksa saya kerjain. Ketika terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran, praktek pemalsuan minyak goreng semakin marak. Meski aparat kepolisian kerap membongkar kasus pemalsuan dan menangkap pelakunya, mereka seakan tak jerah. Tergiur besarnya keuntungan dari menjual minyak goreng palsu. Menurut pengakuan Zafran yang telah berkecimpung dalam dunia pemalsuan minyak goreng cukup lama, ia mendapatkan pasokan minyak goreng bekas yang berwarna hitam atau jelantah dari warung-warung tenda pinggir jalan. Untuk 20 liter jelantah, Zafran membelinya seharga Rp40.000 saja. Kalau ngambilnya kita kan dari pecel, kebanyakan dari pecel-pecel lele. Misalnya nih kita samperin dulu, ntar kita kumpulin. Ada beberapa pecel lele, itu kan langganan kita udah banyak. Terus kita tampungin. Mereka juga senang. Kalau menurut mereka kan itu udah nggak berguna lagi, namanya udah kayak hitam begitu. Jadi dikumpulin buat mereka, udah kita yang khusus ngambil gitu. Sebenarnya untuk membedakan minyak asli dengan palsu cukup mudah. Minyak goreng asli berwarna kuning cerah hingga kuning pucat. Jika berwarna lain atau warnanya lebih gelap, bisa dipastikan jika itu adalah minyak palsu. Namun kebanyakan orang sepertinya tak peduli. Zafran masih bisa leluasa memasarkan produk minyak goreng palsu racikannya. Masukin campurannya dulu nih, buat pertama ya, campurin ke air. Itu apa sih Mas? Murah namanya, campurin air, buat campurin ke situ. Kalau burak sendiri buat apa gunanya di minyak ini Mas? Ini mah buat pengawet doang. Jadi si minyaknya bisa tahan berapa lama tuh? Ya paling dia kurang lebih semingguan dah.
Kalau yang kanan ini apa? Metrik. Nah ini yang terakhir ntar. Matrix sama biang cuka. Iya, nah, Kalau matrix sendiri tuh buat apa tuh? nah, kalau ini buat pemisah metriknya ini. Buat pemisah kotoran sama minyaknya. Tanpa pengetahuan kimia yang mendalam, Zafran meracik minyak goreng bekas dengan bahan kimia berbahaya. Takaran bahan digunakan sesuai kebutuhan saja dengan melihat reaksi kimia pada minyak jelantah. Yang penting warnanya berubah menjadi lebih cerah. Semakin banyak bahan kimia yang dimasukkan, malah semakin baik. Begitu menurut pengakuan Zafran. Dalam sekali produksi, Zafran bisa menghasilkan hingga 50 liter minyak goreng palsu. Semuanya selalu habis terjual. Karena kan nggak semua jelantah itu sama. Ada yang lebih hitam, Ini kalau lebih hitam bahan kimia. lebih banyak kimia. Ini kan baunya nyegrek banget ya bang. Iya, harus benar-benar tutup muka. Tapi pernah nggak abang sama apa nggak temennya gitu ada yang sakit karena terlalu sering ngirup gitu? Kalau mah enggak, ya paling demam-demam kayak biasa mah paling. Meski mengaku jika efek minyak goreng palsu tidak akan berpengaruh pada konsumen, namun dalam memproduksinya, Zafran sangat berhati-hati. Ia tak mau membahayakan dirinya sendiri jika sampai terkena bahan kimia berbahaya. Kalau pas lagi bidang susahnya itu buat nyampurin ini, misalnya nih baru pertama kita panasin kan, campur nih, kita ngaduk ini kan bahaya buat kulit. Ini doang yang paling kita takutin buat nyampur ini. Kalau untuk udah kelar itu kan disuling dia, kulit jatuh sendiri. Buat campur pertamanya ini doang yang paling bahaya. Kalau kena ke kulit makanya kita harus pakai sarung tangan. Kalau saya nggak pernah ada teman saya kena itu, kekupas kulitnya. Kena itu apa namanya metrik kalau kita bilang namanya. Kayak air keras gitu dah. Untuk mendapatkan bahan kimia sebagai media meracik minyak goreng palsunya, Zafran membeli dari toko langganan. Awalnya ia sempat dicurigai, namun lama-kelamaan pemilik toko tak ambil pusing. Selanjutnya, Zafran semakin mudah menjalankan aksi kotornya. Kalau bahan kimianya pernah dicurigain, cuman karena semacam apa ya, karena ya yang penting bahan saya, jualan saya laku, ya nggak dipertanyakan lagi, karena kita kan sekali belinya itu nggak sedikit gitu. Jadi udah kayak langganan dah, pokoknya udah tahu sama tahu. Jadi yang penjual ini juga dia masa bodoh dah, mau buat apa kayak yang penting jualan saya laku seperti itu, jadi nggak dipertanyakan lagi. Proses membuat minyak goreng palsu memang tidak rumit. Setelah minyak bekas atau jelantah dicampur dengan beberapa jenis bahan kimia, selanjutnya dilakukan proses penyulingan. Hasilnya lalu disaring menggunakan kain berkali-kali sampai dihasilkan minyak yang bening. Kalau kayak gini biasanya sekali jadi apa berkali-kali disaringnya? Berkali-kali biasanya. Biarnya sampai jernih banget. Iya, cuman kalau di sini, kalau di sana kan udah langsung ada sulingnya langsung dari atas ke bawah, jadi sekali tuang doang. Pendistribusian minyak goreng palsu produksi Zafran sebatas pada warung-warung kelontong saja. Demi keamanan, Zafran sengaja menjualnya di luar kawasan Tangerang, jauh dari rumah produksinya. Selain dijual dalam bentuk kemasan kecil ataupun jerigen, Zafran juga memiliki pelanggan tetap yang terkadang mengambil minyak goreng palsu langsung ke rumahnya. Ya kalau saya lihat sih sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Memang modalnya lumayan, cuman kalau dipikirin untuk menguntungkannya sangat menguntungkan. Karena kan orang nggak tahu minyak yang dijual itu kan kita belinya sangat murah. Kita samain harganya kayak yang biasa di pasaran supaya orang nggak curiga. Sebenarnya Zafran sempat merasa khawatir aksi curangnya membuat minyak curah palsu diendus aparat keamanan. Namun partner bisnisnya selalu menenangkan dan menjamin jika bisnis kotor mereka akan tetap aman. Ada takut cuman ya dijelasin lah sama teman.
udah nggak usah takut, ada bikinan seperti itu, jadi nggak usah takut dah, pokoknya gitu dia bilang. Ya mau nggak mau saya ikut dah, saya coba. Nah, ternyata seperti ini, saya udah hampir setengah tahun lah kerja seperti ini. Bekerja mengoplos minyak goreng bekas dengan bahan kimia telah dilakoni Zafran demi mendapat rezeki untuk keluarganya. Batasan antara benar dan salah sudah tak dihiraukannya lagi. Namun di hadapan keluarga, Zafran tak pernah mengaku apa yang sebenarnya yang ia lakukan. Semua ia rahasiakan rapat-rapat. Ya kalau sekarang yang mereka tahu, saya kan kerja ya masih kerja seperti yang saya bilang tadi, masih kerja di galon. Kalau ini kan saya ngambilnya diam-diam ini. Kalau saya mah pribadi ya kalau ada kerja yang lebih baik, yang halal gitu, nggak melanggar hukum, saya pasti mau. Cuman kan keadaan karena belum ada ya mau nggak mau, Mbak. Sebagai konsumen, kita sebaiknya lebih bijak dalam memilih dan membeli minyak goreng. Jangan hanya karena terlena oleh harganya yang murah, kita langsung saja membelinya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Waspadai minyak goreng tak bermerek yang dijual di warung-warung. Pilih merek yang jelas, di mana terdapat kode BPOM pada kemasannya. Ya, ancaman zat kimia berbahaya pada minyak goreng memang tidak akan langsung terasa dampaknya. Namun jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, jelas berdampak fatal di masa depan. Kalau bahaya, misalkan minyak goreng itu dicampur dengan borak ya, asam borat ya. Mungkin bisa menyebabkan minyak jelantah itu menjadi bisa seperti minyak yang baru kembali. Tetapi dampaknya untuk borak sendiri, kalau dikonsumsi walaupun dalam jumlah sedikit tetapi rutin setiap hari dan itu terakumulasi bertahun-tahun di dalam tubuh, maka yang jelas adalah bisa menyebabkan karsinogenik karena bahan yang digoreng ya, terutama kalau mengandung karbohidrat atau protein, itu akan menghasilkan senyawa yang disebut akrilamid, dan akrilamid itu di dalam tubuh bisa memicu kondisi karsinogenik atau menyebabkan kanker.